Radio Republik of Indonesia. Anda masih bersama kami, RRI Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19, Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan warta berita daerah. Sari berita, masyarakat bersama pemerintah hendaknya saling bahu-membahu bersatu mengisi pembangunan. Pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang meniadakan jam besuk. Inilah warta berita selengkapnya bersama saya Syahrudin Azdam. Informasi yang pertama, masyarakat bersama pemerintah hendaknya saling bahu-membahu bersatu mengisi pembangunan sebagai wujud rasa syukur dan menghargai pejuang pahlawan kemerdekaan. Kurang lebih 350 tahun lamanya para pahlawan kusuma bangsa berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka saling bahu-membahu bersatu mengorbankan jiwa dan raga, harta benda, air mata, serta darah bagi negeri tercinta. Karena itu Wakil Bupati Bintan Darmasri Sam di momen hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia terus mengajak masyarakat untuk menghargai jerih payah pengorbanan pahlawan karena kemerdekaan ini bukan hadiah dari asing. Perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia ini adalah perjuangan nyawa oleh para pejuang Republik ini. Merdekanya negara Republik ini bukan hadiah dari sekutu, bukan. Ini bertumpah darah kita merebut ini. Oleh sebab itu, pemerintah dari pusat sampai ke bawah, seluruh elemen masyarakat yang ada, tugas kita mengisi kemerdekaan ini. Dengan apa mengisi dia? Dengan melaksanakan pembangunan yang benar, yang betul, terarah sehingga masyarakat menikmati ini namanya kemerdekaan. Kita merdeka sudah 75 tahun loh. Jangan sampai ada bahasa masyarakat, sudah 75 tahun kita merdeka toh, seperti belum merdeka, kita tidak mau dengar itu. Sejarah bangsa Indonesia mencatat bahwa kekuatan negeri ini berada pada semangat persatuan dan kesatuan untuk mencapai kemerdekaan. Wakil Bupati Bintan Darmasri Sam terus menyemangatkan masyarakat bersama pemerintah untuk membangkitkan kembali tujuan murni para pahlawan, yakni mengisi pembangunan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud rasa syukur mengisi kemerdekaan. Ayo kita sama-sama dengan pemerintah kita bangun negeri kita ini. Dan kepada pihak pemerintah juga demikian, harus serius melaksanakan pembangunan sesuai dengan aturan yang ada. Tidak boleh sembarang. Pembangunannya harus menyentuh masyarakat, pembangunannya harus dinikmati oleh masyarakat. Tidak ada gunanya kita bangun gedung yang besar, yang segala macam, tapi masyarakat bawah tidak menikmati dia. Kita ingin membangun ini masyarakat yang langsung menikmati. Contoh, seperti di kampung-kampung masyarakat menikmati itu jalan depan rumah dia, menikmati pelantar yang bagus depan rumah dia. Itu yang kita mau. Kalau hanya sekedar membangun yang besar-besar itu, tapi masyarakat tidak menikmati, untuk apa itu? Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, di masa pandemi coronavirus disease COVID-19, hendaknya tidak menyurutkan semangat masyarakat untuk membangkitkan kembali tujuan murni pejuang pahlawan kemerdekaan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang. Informasi berikutnya pendengar, Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Tanjung Pinang meniadakan jam besuk bagi warga binaan. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Tanjung Pinang Sugeng Hardono mengatakan, di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun 2020, Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, menghentikan jam besuk bagi warga binaan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19 terhadap warga binaan. Meski waktu kunjungan dihentikan sementara, para warga binaan tetap bisa berkomunikasi dengan keluarganya melalui fasilitas video call yang sudah disediakan. Penghentian jam besuk warga binaan ini berlaku sampai situasi di Kota Tanjung Pinang kembali pulih dari COVID-19. Supaya mereka tidak terpapar COVID, diantaranya kita tidak melakukan kunjungan secara langsung. Kita sudah memberikan beberapa layanan tadi, video call, radio, dan telepon. Sugeng menyebutkan, warga binaan di Rutan Tanjung Pinang dapat menggunakan fasilitas komputer yang telah disediakan untuk berkomunikasi dengan keluarga melalui video call. Warga binaan diberikan waktu selama 10 menit per orang
untuk menggunakan komputer. Dirinya berharap kebijakan ini bisa sangat membantu warga binaan dalam berkomunikasi dengan pihak keluarga. Sementara itu, terkait remisi kemerdekaan Republik Indonesia untuk warga binaan pemasyarakatan di Rutan Tanjung Pinang mendapatkan remisi umum 1 sebanyak 149 orang dari total 290 orang warga binaan, dan yang mendapatkan remisi umum 2 atau langsung bebas sebanyak 2 orang. Sugeng juga menambahkan, warga binaan pemasyarakatan di Rutan Tanjung Pinang mendapatkan remisi adalah tindak pidana umum. Sementara narapidana yang termasuk dalam kategori PP nomor 28 tahun 2006 dan PP nomor 99 tahun 2012 harus memenuhi syarat khusus tambahan. Reporter Rizwan Badrian, RRI Tanjung Pinang. Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Informasi yang terakhir, pelaksanaan upacara bendera peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun tingkat Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Laporan selengkapnya bersama Erita Fitrah Insani. Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-75 tahun 2020 tingkat Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan di halaman gedung daerah Tanjung Pinang, Senin pagi kemarin. Upacara dilaksanakan secara terbatas dengan protokol kesehatan, diikuti sejumlah peserta dan tamu undangan dengan penuh khidmat. Sejumlah peserta tampak hadir dari perwakilan OPD, FKPD, anggota DPRD Kepri hingga tokoh masyarakat. Gubernur Kepulauan Riau Isdianto yang bertindak sebagai inspektur upacara dalam sambutannya mengatakan, di tengah keterbatasan akibat pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap semangat dan bangkit dari keterpurukan. Selain itu juga dikatakannya bahwa tugas bersama untuk terus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat sesuai dengan Impres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Provinsi Kepulauan Riau patut bersyukur karena sampai saat ini masih ada beberapa kabupaten kota yang tetap berada pada zona hijau. Provinsi Kepulauan Riau juga merupakan salah satu provinsi yang tidak menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dan termasuk yang paling awal menerapkan new normal bersama dengan beberapa provinsi lainnya dengan jumlah kasus COVID yang tergolong rendah. Hal ini tentu saja menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita untuk terus mempertahankan serta meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan akan penyebaran kasus COVID-19 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk itu, kita patut memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang ikut berpartisipasi bersama-sama dengan pemerintah, bahu-membahu, serta ikut berperan dalam upaya percepatan penanganan COVID-19. Tugas kita bersama pula terus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat kapanpun dan dimanapun agar penyebaran virus ini dapat kita tekan. Lebih lanjut dikatakannya bahwa pandemi COVID-19 tidak semata-mata menghentikan proses pembangunan serta agenda-agenda pemerintah lainnya. Meski beberapa kegiatan mengalami penundaan, namun proyek-proyek strategis dan prioritas dipastikan terus berjalan, seperti jalan, jembatan, listrik, sentra kelautan, perikanan, pelayaran kapal lintas pulau, serta pembukaan jalur penerbangan baru. Pandemi COVID-19 tidak semata-mata menghentikan proses pembangunan serta agenda-agenda pemerintah lainnya. Meskipun beberapa kegiatan mengalami penundaan, tetapi proyek-proyek strategis dan prioritas dipastikan masih terus berjalan. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia kali ini dilaksanakan dengan memerhatikan protokol kesehatan. Para peserta yang bertugas dan tamu undangan yang hadir tetap memakai masker, sarung tangan, dan menjaga jarak satu dengan yang lainnya.
Bahkan semua yang hadir sebelum ikut melaksanakan upacara dilakukan rapid test untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk pasukan pengibaran bendera, Paskibra yang bertugas juga hanya 5 orang. 3 anggota Paskibraka bertugas mengibarkan bendera, sementara 2 diantaranya sebagai petugas cadangan. Reporter RRI, Erita Fitra Insani, melaporkan. Dengar dimanapun berada, sebelum kami akhiri warta berita daerah untuk sore hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. Masyarakat bersama pemerintah hendaknya saling bahu-membahu bersatu mengisi pembangunan. Pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang meniadakan jam besuk. Terima kasih atas kebersamaan Anda mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk hari ini. Saya Syahrudin Aznam. Selamat sore, sampai jumpa. Lajaknya kaki, minta maaf, kami tak sengaja. Hai tuan-tuan, bagi kami jalan, jaga-jaga, kami numpang lalu.